Saya beri waktu 1 menit lagi untuk kita mulai. Baru 56. Lima puluh delapan. Sudah semua? Mulai ya. Oke, 1 orang benar semua. Dua. Satu menit lagi ya.
Oke, saya kira cukup ya. Ternyata memang belum banyak yang baca slide saya, masih banyak yang salah. Kritis cukup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih bulan Syawal, saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan dan mohon maaf lahir batin. Saya di sini akan membahas untuk imaging pada kardiovaskuler ya. Untuk di X-ray, di pemeriksaan radiologi, proyeksi yang ideal untuk pemeriksaan kardiovaskuler atau jantung itu adalah pada fototorak proyeksi PA. Ya, PA ini maksudnya posterior anterior, jadi arah sinar dari belakang. Ya, plat filmnya di dada depan. Kalau ada standing plate-nya, biasanya tangannya di pinggang, kemudian sikunya diarahkan ke depan ya, tidak sekedar di pinggang, tapi kemudian juga sikunya ke depan. Dengan posisi siku seperti ini, maka nanti akan margo medial dari skapulanya ini akan terlempar ke lateral, jadi tidak ada yang superposisi dengan lapangan paru. Kemudian nanti posisi klavikulanya, aspek medialnya akan lebih rendah dibandingkan sisi lateralnya. Dengan posisi ini juga ukuran jantung ini akan relatif sama dengan ukuran sebenarnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena jantung ini lokasinya di mediastinum anterior. Ketika arah sinar dari belakang, plat film di dada depan, maka bisa dianggap tidak ada jarak antara jantung dengan plat film, sehingga bayangan jantung yang dihasilkan relatif sama dengan ukuran sebenarnya. Ya, jadi logika sederhananya ketika tangan saya menempel ke atas meja, ada lampu dari atas, bayangan tangan saya di atas meja akan sama dengan ukuran tangan saya. Tapi begitu tangan saya naik, ada jarak antara tangan dengan meja, maka bayangannya akan menjadi lebih besar. Ketika fotonya dilakukan dengan proyeksi AP, arah sinar dari depan, plat film di punggung, maka ada jarak di sini. Nah, jarak inilah yang menyebabkan nanti terjadinya magnifikasi atau pembesaran dari bayangan jantung. Nah, besarnya perbedaan antara proyeksi PA dengan AP itu kurang lebih sekitar 5%. Ya, jadi magnifikasinya sekitar 5%. Kemudian pada kondisi tertentu kita juga perlu melakukan foto dengan proyeksi lateral, ya, baik itu lateral kiri maupun lateral kanan. Apakah itu nanti kita ingin mengevaluasi dari ukuran jantung atau mengevaluasi dari mediastinum, tergantung kebutuhan. Nah, ini dari foto polos yang perlu kita evaluasi dari ukuran, bentuk, posisinya, kemudian bagaimana dari vaskuler parunya, kemudian pembuluh darah besarnya seperti aorta, kemudian apakah ada kalsifikasi. Kemudian selain dari foto polos, kita juga bisa melakukan echo ya, dengan dibantu dengan Doppler ya. Dari echo kardiografi ini kita bisa mengevaluasi dari ruang-ruang jantungnya, kemudian cardiac outputnya, ejection fraction-nya ya. Prinsipnya untuk echo ini seperti USG ya. Jadi kita menggunakan gelombang suara untuk membentuk gambar. Kemudian bisa juga kita lakukan CT koroner. CT koroner ini untuk mengevaluasi dari vaskuler jantungnya ya, arteri koronarianya. Dia dibantu dengan zat kontras ya, kontras iodin. Kemudian heart rate-nya itu harus stabil rendah. Jadi sebisa mungkin di bawah 70 kali per menit.
Sehingga kadang perlu dibantu dengan obat nitrogliserin untuk menurunkan dari heart rate-nya. Kemudian ini keuntungannya dia sensitif, cepat, kemudian relatif minimal invasif, tapi kekurangannya juga untuk menilai otot jantungnya itu kurang. Kemudian tidak semua rumah sakit itu mempunyai alat CT scan yang kompatibel untuk melakukan CT koroner. Jadi kalaupun ada CT scan, belum tentu CT scan itu kompatibel ya kan, karena kita perlu CT scan yang minimal 64 slice untuk bisa melakukan CT koroner. Nah, ini dari CT koroner kita bisa melihat vaskuler dari jantungnya. Ya, kita evaluasi, kita tracking dari proksimal sampai distal. Kita bisa juga rekonstruksi 3D dari jantungnya. Kemudian dari CT scan ini kita juga bisa melihat kalsifikasi, apakah ada aneurisma, adakah diseksi, dan seterusnya. Jadi prinsipnya kita menilai anatomi pada CT scan ini, baik dari jantung maupun vaskuler besarnya. Ya, kemudian dari aorta kita bisa menilai apakah ada diseksi atau aneurisma atau rupture, kemudian apakah ada kalsifikasi. Ya, kemudian tentunya karena ini CT scan dengan slice yang tinggi, dia memiliki radiasi yang sangat besar. Kemudian sangat sensitif dengan pergerakan, sehingga tadi sebisa mungkin heart rate-nya itu harus kurang dari 70 kali per menit. Kemudian pasien juga harus kooperatif sehingga dia bisa tahan nafas, ya paling tidak satu kali scan itu sekitar 10 sampai 15 detik. Ya, jadi sebisa mungkin tidak kondisi yang sesak gitu ya. Nah, ini kita bisa evaluasi aortanya dari ascending, arcus sampai descending. Kemudian untuk MRI, untuk kardiak kita gunakan juga kontras gadolinium. Kemudian dia lebih bagus untuk mengevaluasi otot jantungnya, ya. Kemudian chamber jantungnya. Kemudian apakah ada massa atau tidak. Kemudian bisa juga melihat dari apakah ada kelainan kongenital pada jantungnya. Kekurangannya ya dia sangat mahal ya, kemudian waktunya lebih lama. Jadi satu kali pemeriksaan, satu kali pasien itu bisa 1 sampai 1,5 jam. Ya. Kemudian kondisi pasiennya juga harus stabil, ya. Dan dia tidak bisa memperlihatkan arteri koronernya, hanya melihat dari chamber dan ototnya saja. Nah, ini kita bisa mengevaluasi ruang-ruang jantungnya. Kemudian kalau ada infak, kita lihat ada hiperintens di sini, ya. Kemudian dievaluasi setelah 4 bulan ya, 4 bulan di MRI ulang, kita lihat terjadi penipisan dari otot jantungnya. Nah, ini indikasinya nanti bisa dibaca. Kemudian kita nanti akan lebih fokus ke X-ray polos ya, karena sebagai dokter umum kalian akan lebih banyak kompetensi di sini. Dan mungkin nanti kalau kalian jaga IGD, 60-70% itu kalian ketemunya foto toraks. Ya. Jadi kalian harus paham bagaimana pembentukan gambar dari foto toraksnya itu, apa yang
bagaimana gambaran normalnya, bagaimana gambaran patologisnya. Ya. Jadi secara prinsip untuk foto toraks ini dibagi 4 area, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Untuk bayangan jantung ada perbedaan di kanan atas antara usia muda dan usia tua. Untuk usia muda kanan atas ini batasnya dibentuk oleh vena cava superior. Sedangkan usia tua batasnya dibentuk oleh aorta ascendens. Ya. Terutama usia tua dengan hipertensi ya, atau dengan penyakit kardiovaskuler. Jadi gambaran normalnya, anatomi normalnya, sisi kanan ini memang vena cava superior. Tapi ketika dia usia tua dengan penyakit kardiovaskuler, aorta ascendens ini dia mengalami dilatasi dan elongasi. Sehingga dia akan bergeser ke lateral, ya, membentuk bayangan jantung di sisi lateralnya sini. Untuk usia muda dan tua hanya ada perbedaan di kanan atas saja. Untuk 3 area yang lainnya sama. Di kanan bawah ini dibentuk oleh chamber dinding dari atrium kanan. Ya. Kemudian yang kiri atas ini ada 2 tonjolan besar dari arcus aorta dan arteri pulmonalis. Kemudian ada pinggang jantung yang menuju ke arah kiri bawah. Kemudian sebagian besar di kiri bawah ini adalah dinding dari ventricle kiri. Ya, jadi pada proyeksi AP maupun PA, sebentar. Yang di pinggang jantungnya tadi, ini yang membentuk adalah atrium kiri. Jadi atrium kiri hanya kelihatan sedikit sekali. Sehingga pada proyeksi AP maupun PA, chamber dari jantung yang tidak membentuk siluet itu hanya ventricle kanan. Ya. Untuk yang kanan ini atrium kanan, untuk yang pinggang jantungnya adalah atrium kiri, kemudian sebagian besar yang kiri adalah ventricle kiri. Bagaimana kita mengevaluasi dari atrium kanan? Ventricle kanan. Ventricle kanan kita bisa evaluasi dari proyeksi lateral, di mana ventricle kanan itu lokasinya paling depan, ya, menempel dengan sternum. Ini semuanya adalah ventricle kanan. Bagian posterior dari jantung dibagi 2. Posterior atas ini adalah atrium kiri, posterior bawah ini adalah ventricle kiri. Nah, jadi untuk proyeksi lateral yang tidak membentuk siluet adalah atrium kanan. Ya. Oke, untuk menentukan ukuran dari jantung, kita bisa mengukur yang namanya CTR, cardiothoracic ratio. Ya, perbandingan ya rasio antara jantung dengan ruang toraksnya, ya, rongga dada. Ya. Syaratnya itu fotonya harus PA, ya. Inspirasinya harus cukup. Bagaimana dikatakan inspirasi cukup? Ketika diafragma kanan ini berpotongan dengan kosta minimal kosta 9 posterior. Jadi normalnya atau idealnya antara kosta 9 sampai 11 posterior. Atau kalau menghitung kosta anterior antara kosta 6 sampai 8 anterior. Gimana caranya? Posterior itu seperti ini arahnya, anterior seperti ini. Jadi kalau posterior ini kosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. Jadi dia inspirasinya cukup. Kalau anterior, ini dari posterior, lateral, anterior 1, dimulai dari sini anteriornya, jadi yang posterior dapat 4, yang anterior baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Jadi dia berpotongan dengan kosta 7 anterior. Nah, ini dikatakan inspirasi cukup. Kemudian harus simetris. Bagaimana kita mengatakan simetris? Apabila kedudukan processus spinosus ini berada di tengah-tengah antara medial head clavicula kanan dan kiri. Ya, jadi secara visual kita lihat kira-kira posisinya berada di tengah. Ya, tidak perlu diukur dengan penggaris spesifik harus sekian mili kanan kirinya, nggak perlu. Cukup secara visual saja kalau kira-kira dia berada di tengah, berarti kita katakan dia simetris.
sehingga ini foto yang layak untuk dilakukan pengukuran CTR. Caranya kita bikin garis midline yang superposisi dengan prosesus spinosus ya, karena foto ini adalah foto simetris, maka kita meyakini spinosus ini adalah midline dari pasiennya. Ya, kita bikin garis midline yang superposisi dengan spinosus. Kemudian kita cari titik terluar paling kanan dari jantung, diukur ke arah midline, misalkan ketemu nilai A. Begitu pula yang kiri, yang paling jauh ke arah kiri dari jantung, diukur ke midline, ketemu nilai B. Ya, ini harus tegak lurus dengan midline-nya tadi. Jadi bukan dari titik terjauh kanan kiri diukur seperti ini, enggak, ya, bukan diagonal, tapi horizontal mendatar tegak lurus dengan midline. Kemudian A dan B ditambahkan. Ini kita mendapatkan nilai kardionya. Toraksiknya apa? Toraksiknya adalah lebar rongga dada paling lebar. Ya. Jadi bukan antar sinus, ya, bukan dari sudutnya, tapi kita lihat paling lebarnya yang mana. Titiknya harus di sisi dalam dari kosta, karena yang kita ukur adalah ruangnya, jadi tidak boleh melewati kosta. Harus tegak lurus juga dengan midline tadi. Misalkan ketemu nilai T, nah T ini kemudian dibandingkan ya, dibagi. Hasilnya bisa desimal 0, sekian atau dikali 100% untuk mendapatkan hasil secara persentase. Jika proyeksinya PA, ya, maka dikatakan normal jika hasilnya kurang dari atau sama dengan 50%. Artinya ketika hasilnya lebih dari 50%, jantung ini dikatakan besar atau kardiomegali. Untuk proyeksi AP, karena tadi terjadi magnifikasi sekitar 5%, maka cut off untuk AP nilai CTR-nya adalah 55%. Ya, sehingga baru dikatakan besar pada proyeksi AP jika hasilnya di atas 55%. Nah, ini kelainan-kelainan yang kita bisa temukan. Pertama adalah kelainan letak. Ya, apa saja bisa dextrokardi, murni dextrokardi, bisa juga mirror image dextrokardi atau situs inversus. Bedanya apa? Kalau dextrokardi saja, artinya yang terbalik hanya jantungnya. Kita bisa lihat di sini apex jantung DMI toraks kanan, tapi di subdiafragma kiri kita lihat masih ada udara dari gaster. Artinya posisi gasternya masih di kiri. Jadi organ intraabdomennya tidak ada yang terbalik. Kalau mirror image dextrokardi atau situs inversus, yang terbalik tidak hanya jantung, tapi seluruh organ internalnya terbalik kanan kiri. Ya, kita lihat apexnya di hemitoraks kanan, gasternya berada di kanan, livernya berada di kiri. Kalau mau kita evaluasi lanjutan, misalkan dilakukan USG, liennya berada di kanan, GB-nya di kiri, appendixnya di kiri, dan seterusnya. Jadi kanan kirinya terbalik. Ini yang pada mirror image dextrokardi atau situs inversus. Kemudian kelainan ukuran. Masing-masing chamber ketika dia membesar, maka akan membentuk bayangan jantung yang berbeda-beda. Bagaimana dengan ketika ventrikel kiri membesar? Pada proyeksi AP maupun PA, karena tadi ventrikel kiri itu membentuk sebagian besar bayangan jantung sebelah kiri, maka akan terdapat perubahan atau pergeseran dari apex jantungnya, di mana nanti dia akan bergeser ke kiri dan ke bawah, sehingga nanti arahnya ke sana, laterokaudal atau kaudolateral. Ya, jadi apex jantung nanti bergeser ke kaudolateral atau laterokaudal. Di proyeksi lateral, karena tadi ventrikel kiri itu membentuk batas posterior bawah dari jantung, padahal di belakang jantung ini ada ruang jantung yang namanya retrocardiac space. Ya, retro itu belakang, cardiac itu jantung.
Jadi ruang belakang jantung namanya retrocardiac space. Ketika ventrikel kiri membesar, dia mengisi ruang tadi sehingga ruangnya menjadi sempit. Maka kita mendeskripsikan sebagai retrocardiac space-nya menyempit. Itu yang terjadi pada ventrikel kiri yang membesar. Kita lihat di sini ya, apexnya bergeser ke laterokaudal, kemudian di sini batas posteriornya hampir menyentuh dari korpus vertebra ya, karena dia mengisi retrocardiac space-nya. Bisa juga dibantu dengan garis ini. Tapi ini sangat jarang dipakai karena menentukan, yang sulit itu menentukan ini puncak dari arteri pulmonalisnya ya. Kalau titik dari arcus aortanya dan dari ventrikel kirinya ini gampang, cuman menentukan puncak dari arteri pulmonalisnya ini yang sulit. Kalau kita bisa tentukan ya, jaraknya ini harusnya antara 0 sampai 1,5 cm saja. Tapi begitu dia ini panjang lebih dari 1,5 cm, berarti kemungkinan besar ada pembesaran dari ventrikel kiri. Selanjutnya, ventrikel kanan yang membesar. Untuk proyeksi AP maupun PA, normalnya itu ventrikel kanan tidak membentuk siluet. Tapi kemudian ketika dia membesar, ya, akan membentuk siluet seperti halnya pada aorta ascendens pada usia tua tadi. Normalnya dia tidak membentuk siluet, tapi kemudian ketika terdilatasi, dia akan bergeser ke lateral membentuk siluet. Nah, untuk yang ventrikel kanan membesar, nanti akan terjadi pergeseran apex, ya. Kalau tadi yang ventrikel kiri itu ke laterokaudal, sedangkan untuk yang ventrikel kanan dia akan bergeser ke laterokranial, ya, ke kiri dan ke atas. Tapi paling mudah itu dilihat dari proyeksi lateral, karena tadi dia membentuk hampir semua dari batas anterior jantung, ya. Normalnya jantung bagian anterior ini menempel sternum di sekitar sepertiga distal. Ya. Jadi jantung ini menempel di sepertiga distal dari sternum. Tapi kemudian ketika ventrikel kanan membesar, dia akan nempelnya lebih luas lagi. Ya. Lebih dari sepertiga distal dari sternum. Di belakang sternum ini ada ruang mediastinum namanya retrosternal space. Ya, retro itu belakang, sternal itu sternum, space itu ruang. Ketika ventrikel kanan mengisi ruang tadi, maka ruangnya menjadi sempit. Ya, jadi kita bilang ada penyempitan dari retrosternal space. Ini kondisi-kondisi yang bisa membentuk pembesaran dari ventrikel kanan. Kemudian atrium kanan, atrium kiri. Ketika atrium kiri membesar, apa yang terjadi? Tadi atrium kiri membentuk dari pinggang jantung, ya, terutama yang paling jelas di sisi kiri ya. Ketika dia membesar, apa yang terjadi? Nanti pinggang jantungnya akan mendatar, ya, atau menghilang. Kemudian di atasnya atrium kiri itu ada main bronkus kiri, ya. Jadi dia benar-benar numpang di atas atrium kiri, sehingga ketika atrium kirinya ini membesar, mendorong main bronkus dari sebelah kiri, maka sudut karinanya ini menjadi tumpul, dia akan melebar sudut karinanya. Jadi sudut karina normalnya ini kurang dari 77 derajat, ya. Ketika dia menumpul di atas 77 derajat, bahkan bisa di atas 90 derajat, maka kemungkinan besar dia atrium kirinya membesar karena ada daya dorong dari bawah. Untuk diproyeksi lateral,
Tadi atrium kiri membentuk di bayangan posterior atas. Nah, ini nanti kita akan melihat ada penonjolan pada aspek posterior superior dari jantungnya. Nah, ini kita lihat ada pinggang jantungnya menghilang, ya, kemudian karinanya menjadi tumpul. Ini pada proyeksi lateral kita lihat pasien juga dilakukan esofagografi, ya, diminta menelan zat kontras. Kita lihat ada penyempitan esofagus pada bagian posterior dari jantung, posterior superior, akibat ada dorongan dari atrium kiri. Kemudian untuk atrium kanan yang membesar, tadi dia membentuk bayangan dari sisi kanan dari jantung. Ketika dia membesar, maka akan ada pergeseran dari batas kanan jantung ke lateral. Ya. Untuk dari proyeksi lateral, ini sulit untuk dievaluasi, yang paling gampang dari AP maupun PA. Bagaimana kita mengatakan bahwa batas kanannya ini bergeser atau atrium kanannya membesar? Dengan cara kita bagi dari hemitoraks kanan dan kiri ini menjadi kurang lebih 3 bagian. Ini fotonya juga kurang simetris ya, misalkan lah ya. Misalkan ini foto yang simetris. Kita bagi masing-masing hemitoraks kanan dan kiri ini menjadi 3 bagian. Batas kanan ini normalnya itu di sepertiga medial. Ketika dia lebih dari sepertiga medial, artinya batas kanannya ini sudah bergeser ke lateral, sehingga atrium kanannya ini sudah mengalami pembesaran. Ya. Nah, ketika seluruh chambernya membesar, ya, maka nanti kita akan mendapati ya tadi secara CTR nilainya akan lebih dari 50%, apexnya akan bergeser ke lateral, ya, karena ventrikel kiri dan ventrikel kanan sama-sama besar, maka gesernya nanti hanya akan ke lateral apexnya. Kemudian pinggang jantungnya mendatar, terakhir karinanya akan menumpul, ya, kemudian batas kanannya akan bergeser ke lateral. Dan ini sangat sulit dibedakan dengan efusi perikard, ya. Dari foto polos itu tidak bisa dibedakan apakah pembesarannya ini dari chamber jantungnya atau dari sekitar jantungnya. Ketika ada efusi perikard, berarti cairannya itu di sekitar jantung, bukan dari dalam chamber jantung. Dari foto polos kita nggak bisa lihat bedanya. Ya. Ini kita lihat batas kanan kiri semuanya bergeser. Kemudian mengevaluasi vaskuler dari arteri pulmonalis. Kita lihat vaskuler seperti yang saya belum ya. Jadi vaskuler itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Vaskuler paru itu masuknya dari hilus. Kemudian nanti dia akan bercabang sesuai lobus, bercabang sesuai segmen. Semakin ke lateral cabangnya akan semakin kecil. Karena vaskuler ini dipengaruhi oleh gravitasi, maka area di infrahilus itu normalnya dia akan lebih tebal dibandingkan yang suprahilus. Tapi kemudian ketika dia ada peningkatan dari arteri pulmonalisnya, tekanan dari arteri pulmonalisnya, maka di area suprahilus ini akan ikut menebal, ya. Karena arahnya ke atas,
ya, ke arah kepala, maka istilahnya namanya sefalisasi. Kemudian ketika ini ada peningkatan dari arteri pulmonalis, misalkan ada emboli paru, ya, maka biasanya karena ada emboli itu vaskulernya tidak lancar ke perifer, ya, sehingga dia trombusnya dia akan mengalami dilatasi seperti ini. Ya, jadi yang hilusnya akan lebar, tapi ke distalnya dia tipis. Ini yang disebut sebagai pruning. Ketika yang melebar hanya di area hilus saja. Kemudian ketika ini tekanannya meningkat atau alirannya meningkat, ya sama tadi ya, akan melebar baik di superior maupun inferior. Kemudian spesifik untuk yang anak-anak, ya, jika ada kelainan kongenital dari jantung, maka istilah dilatasi dari vaskuler tadi namanya adalah plethore. Ya. Untuk yang kondisi left to the right bisa terjadi pada ASD, PSD atau PDA. Ya, dia alirannya meningkat, kemudian terdapat dilatasi vessel. Nah, ini kalau normal vaskuler paru itu kita hanya lihat di 2/3 medial. Sepertiga lateral, karena ini cabang yang kecil, cabang yang tipis, itu enggak jelas batas vaskulernya. Tapi begitu dia meningkat alirannya, sampai perifer kita bisa lihat cabang-cabang. Ya, kita bisa lihat. Ini kalau terjadi penurunan tekanan, ya, penurunan aliran. Jadi dia jadi sepi vaskulernya, hilusnya juga lebih kecil. Oligemi itu ketika kondisi vaskulernya sepi, ya, justru menurun. Kemudian kelainan dari aorta. Untuk proyeksi PA, kita bisa lihat adanya distorsi, kemudian adakah elongasi. Ya, di sini kita lihat arkus aorta itu normalnya dia lokasinya di bawah dari klavikula. Jadi tidak boleh nempel dengan klavikula. Jadi kalau di sini kita lihat karena dia sampai superposisi dengan klavikula, berarti dia mengalami elongasi. Ya. Kemudian di sini kita lihat juga ada kalsifikasi dari dindingnya. Ya. Ini dilatasi dan elongasi aorta disertai kalsifikasi dinding. Ini kalsifikasi kita bisa lihat. Kemudian diseksi. Ya, jadi diseksi itu kan, jadi aorta itu ada beberapa lapisan dari tunika intima, media, kemudian adventisia. Kemudian di antaranya nanti di tengah-tengah itu dia akan
terpisah gitu, kemudian diisi oleh darah. Ada tipe-tipenya, nanti kalian bisa lihat. Nah, ini ada true lumen ketika dia bertekanan tinggi. Jadi lumen normalnya di sini. Kemudian ketika ini tunika intimanya terpisah dari tunika media, di belakangnya sini membentuk ruang, sehingga ruangannya diisi oleh darah tapi dengan tekanan yang lebih rendah. Makanya di CT scan dia enhancement-nya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ada intimal flap di sini. Nah, ini panjang sekali dia. Dari arcus aorta sampai descendens. Kemudian aneurisma itu terjadi jika ada dilatasi lumen. Untuk yang di aorta ascendens dikatakan aneurisma ketika diameternya lebih dari 5 cm, untuk descendens lebih dari 4 cm, dan yang abdominalis lebih dari 3 cm. Nah, ini kita lihat ada dilatasi disertai trombus ya, di intralumennya. Nah, kita lihat menonjol besar di aorta abdominalis pre-bifurcatio. Nah, untuk CT scan kita bisa bikin 3D seperti ini, adanya aneurisma apakah dia sakuler, kemudian ini yang tadi diseksi ya panjang, kita bisa rekonstruksi seperti ini. Kemudian apakah yang percabangan dari arteri renalisnya di sini dia mendapatkan cabang dari true lumen atau false lumen, kita harus informasikan juga. Nah, ini untuk yang aorta ascendens, arcus aorta. Untuk aneurisma arcus aorta ini kita bisa lihat adanya kalsifikasi ya di dindingnya. Biasanya terjadi pada pasien sifilis. Kemudian kelainan di perikard. Untuk yang di perikard secara X-ray sulit ya untuk menilai, kecuali ada kalsifikasi pada perikard, kadang bisa kelihatan, tapi itu sangat jarang. Kemudian eko kita bisa nilai adanya cairan ya di perikard ya, ada penebalan perikard itu kita bisa nilai. Dan di CT scan lebih jelas lagi adanya penebalan kemudian cairan di perikardnya. Nah, ini dari foto polos kita lihat hanya sedikit kalsifikasi di sini ya di bagian anteriornya. Kemudian di eko kita lihat ini otot jantungnya, kemudian ada cairan di sekitar otot jantungnya ya. Kemudian di CT scan lebih jelas lagi ya, ternyata ada cairan di perikard, kemudian ada efusi juga. Kemudian untuk kelainan kongenital, TLF itu apa saja yang terjadi pada TLF? Ada 4 ya, tetralogi, 4. Pertama ada VSD ya, ada defek antar ventrikel kanan dan kiri. Kemudian ketika ada defek, tekanan dari ventrikel kiri ini kan lebih besar, sehingga dia akan bergeser ke kanan. Hanya saja dari ventrikel kanan ini harusnya masuknya ke arteri pulmonalis. Tapi di VSD tanda keduanya adalah ada stenosis dari arteri pulmonalis. Ya, jadi ini kecil, arteri pulmonalisnya kecil. Maka dari ventrikel kanan ini nggak lancar masuk ke arteri pulmonalis. Jadi dia melewati defek tadi masuk ke aorta ascendens. Jadi aorta ascendens ini mendapatkan aliran dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Maka di sini diberi warna ungu karena darahnya bercampur antara kaya oksigen dan kaya CO2. Nah, karena aorta ini mendapatkan aliran dari 2 ventrikel, ya, tekanannya sangat tinggi, maka dia akan mengalami elongasi, ya, memanjang
karena mendapatkan suplai atau tekanan dari dua ruang tadi. Maka gambaran ketiganya ada overriding aorta. Kemudian karena tadi di ventricle kanan ini kerjanya berlebihan, ya, harusnya dia hanya menyuplai ke aorta ke arteri pulmonalis, tapi di sini nggak lancar, akhirnya dia menyuplai dua saluran, dia kerjanya lebih kencang, akhirnya terjadi hipertrofi dari ventricle kanan. Ya, ini yang terjadi pada TOF, sehingga nanti gambarannya akan bentuk gambaran boot shape, ya. Karena yang ke arteri pulmonalis ini salurannya sempit, maka vaskuler yang ke paru itu menurun, sehingga membentuk gambaran yang oligemi, ya, sepi, ya. Kemudian VSD tadi ada ruang, ada cleft antara ventricle kanan dan kiri. Ya, ada VSD di sini mengakibatkan aliran dari kiri itu tidak lancar ke aorta ascendens, jadi sebagian masuk ke ventricle kanan, sehingga ventricle kanannya menjadi besar. Karena ventricle kanannya membesar, maka vaskuler yang ke paru ini berlebihan, ya. Maka kita lihat nanti ada peningkatan dari vascular marking dari paru, ya. Jadi ventricle kanannya besar, kemudian ventricle kirinya juga ikut besar, ya, karena dia harusnya memompa ke aorta saja, tapi ada kebocoran ke kiri, ke kanan, maka dia ininya kerjanya lebih besar, maka ada hipertrofi juga di sana. Kemudian ketika parunya meningkat, aliran balik dari paru otomatis juga ikut lebih banyak, maka atrium kirinya juga ikut besar. Ya, ini yang terjadi pada VSD. Jadi yang VSD saja, murni VSD yang normal itu hanya di atrium kanan. Untuk yang ASD, berarti cleft-nya di sini, ya. Karena atrium kiri ini tekanannya lebih besar, otomatis dia masuk ke atrium kanan juga, ya. Jadi atrium kanannya jadi lebar, ya, karena mendapatkan tambahan dari atrium kiri. Kemudian karena dari atrium kanan sudah banyak, masuk ke ventricle kanannya jadi banyak, maka ventricle kanannya juga ikut lebar. Karena dari ventricle kanannya banyak, masuk ke parunya juga banyak, maka vascular markingnya jadi ikut meningkat, ya. Nah, di sini kita lihat ada enlargement dari atrium dan ventricle kanan disertai vascular marking yang prominent. Untuk tumor di jantung itu primernya hanya satu, hanya myxoma saja. Kemudian metas bisa dari macam-macam. Nah, biasanya untuk yang myxoma, yang tumor primer ini ada tangkainya dia. Ada tangkai, kemudian ada massa di intralumennya seperti ini. Kita harus jeli membedakan dia dengan trombus, ya. Kalau trombus dia tidak ada tangkainya, tapi kalau massa itu dia ada hubungan dengan dindingnya, ya. Ini paling gampang dievaluasi dengan echo. Oke, ada pertanyaan dari sini? Saya waktunya sampai jam berapa ya? Harusnya 10. Selama ya. Semua saya ngomong.
Coba kita review yang tadi, soalnya tadi. Jadi untuk batas kanan jantung yang bergeser ke lateral ini chamber mana yang besar? Kalau batas kanan jantung yang bergeser, chamber mana yang besar? Hah? Batas kanannya yang membesar, berarti chamber mana yang besar? Atrium kanan. Terus dari proyeksi lateral, kalau retrosternal sempit, berarti yang besar ventrikel kanan. Kemudian kalau di sini CTR-nya lebih dari 50%, ada sudut karina yang tumpul, pinggang jantung mendatar, ini chamber mana yang besar? Atrium kiri. Terus ini wanita 60 tahun, sesak nafas, berbaring 4 bantal, tekanan 100/70, lalalalalalala, CTR-nya 60, apexnya laterokaudal, pinggang jantung mendatar. Berarti chamber mana yang besar? Apexnya bergeser ke laterokaudal, chamber mana ini? Chamber mana ini? Ventrikel kiri. Kemudian kalau pinggang jantung mendatar, atrium kiri. Jadi ventrikel dan atrium kiri. Kemudian ini ya, 5 tahun, batuk, biru sejak kecil jika nangis atau kelelahan, baik dengan posisi jongkok. Gambarannya seperti ini, boot shape, berarti yang gambaran apa? TWF ya. TF tadi apa aja? PSD, terus stenosis, arteri pulmonal, terus overriding, aorta, terus hipertrofi ventrikel kanan. Ini pasien MCU tidak keluhan, ya, yang lain-lain normal, tapi fotonya seperti ini. Ini yang apexnya di kanan, jantungnya juga di kanan, berarti dia dextrokardi dengan situs inversus. Kemudian ini laki-laki 65 tahun, DM, nyeri dada, sesek, kemudian cemas, keringat dingin, tensinya 180/100, dari nadi 170, napas 40 kali per menit, bronki basal halus 2/3 basal. Gambarannya kan gambarnya seperti ini. Jantungnya besar nggak? Kalau besar, chamber mana yang besar? Kita lihat batas kirinya di sini ya. Jadi ini yang bergeser adalah apexnya, ya. Apex jantung bergeser ke laterokaudal. Kemudian ada ronki, berarti dia juga ada udim. Ya, jadi ventrikel kirinya besar disertai udim. Oke. Sudah selesai, nggak ada pertanyaan? Ya sudah, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.